Kisah Utsman bin Affan, sahabat dermawan yang dijamin surga. Namun sebelum kita masuk ke videonya, mari dukung kami dengan cara like, subscribe dan share video ini agar menambah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Dalam sejarah Islam terdapat 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Al-Asharah Al-Mubashshirun bil Jannah, yaitu mereka yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa mereka akan masuk surga. Salah satu dari mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang bangsawan Quraisy yang dikenal karena sifat lemah lembutnya, kekayaannya yang luar biasa, serta keikhlasannya dalam beramal. Latar belakang dan masuk Islam. Utsman bin Affan dilahirkan di Mekah pada tahun ke-6 setelah tahun gajah. Ia berasal dari kabilah Bani Umayyah, salah satu suku bangsawan Quraisy yang paling berpengaruh. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-Ash dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW melalui kakek mereka yang sama, Abdul Manaf. Sebelum masuk Islam, Utsman sudah dikenal sebagai seorang pedagang sukses. Ia dikenal jujur, cerdas, dan dermawan. Ketika Islam mulai disebarkan secara sembunyi-sembunyi, Utsman termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia adalah orang keempat atau kelima yang memeluk Islam setelah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar sendiri. Pernikahannya dengan putri Rasulullah SAW. Salah satu kemuliaan Utsman bin Affan adalah ia menikahi dua putri Rasulullah SAW secara berturut-turut. Pertama, ia menikah dengan Ruqayyah. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, Utsman dan Ruqayyah termasuk yang pertama ikut serta. Setelah kembali ke Mekah dan kemudian hijrah ke Madinah, Ruqayyah jatuh sakit saat Perang Badar dan akhirnya wafat. Beberapa waktu setelah wafatnya Ruqayyah, Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Karena itulah Utsman dijuluki Dzul Nurain, pemilik dua cahaya. Tak ada sahabat Nabi lain yang diberi kehormatan menikahi dua putri Rasulullah SAW, dermawan tanpa batas. Salah satu karakteristik paling menonjol dari Utsman bin Affan adalah kedermawanannya. Ia adalah seorang hartawan yang tidak pernah segan menginfakkan kekayaannya demi kemaslahatan umat Islam. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka kekurangan air bersih. Di sana terdapat sebuah sumur bernama Sumur Raumah yang airnya jernih dan segar, tetapi dimiliki oleh seorang Yahudi yang memonopoli airnya dan menjualnya dengan harga tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membeli Sumur Raumah lalu menghibahkannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga." Mendengar itu, Utsman bin Affan langsung membeli sumur tersebut dengan harga mahal dan mewakafkannya untuk umat Islam. Kedermawanan Utsman tak berhenti di situ. Dalam Perang Tabuk saat kaum muslimin menghadapi kesulitan logistik, Rasulullah SAW menyerukan bantuan kepada para sahabat. Utsman bangkit dan menyumbang 1.000 dinar emas, 300 unta lengkap dengan perlengkapannya, dan 70 kuda perang. Rasulullah SAW begitu terharu dan bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini, yang oleh para ulama ditafsirkan sebagai kabar jaminan surga." Masa kekhalifahan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Majelis Syura yang dibentuk untuk memilih khalifah berikutnya memutuskan Utsman sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Masa kekhalifahan Utsman berlangsung selama 12 tahun dan merupakan periode yang penting dalam sejarah Islam. Pada masa kekuasaannya, wilayah Islam berkembang pesat hingga mencakup sebagian besar Persia, sebagian besar Afrika Utara, dan daerah Kaukasus. Utsman juga berjasa besar dalam menyusun dan menyebarkan mushaf Al-Quran yang standar. Ketika perbedaan bacaan Al-Quran mulai menimbulkan kekhawatiran, Utsman membentuk tim untuk menyalin Al-Quran berdasarkan mushaf yang dimiliki oleh Hafsyah, putri Umar dan istri Nabi. Mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan kemudian dikirim ke berbagai wilayah Islam yang menyatukan umat dalam satu bacaan yang baku. Namun,
Masa kekuasaan Utsman juga tidak lepas dari tantangan. Di tahun-tahun akhir pemerintahannya, muncul kelompok-kelompok yang tidak puas dan menuduh para gubernur Utsman melakukan nepotisme dan penyimpangan. Utsman dikenal sebagai pemimpin yang lembut, sehingga ia memilih untuk tidak bertindak keras terhadap para pembangkang demi menghindari pertumpahan darah sesama Muslim. Wafatnya sang khalifah. Fitnah yang menimpa Utsman semakin membesar. Sekelompok pemberontak dari Mesir dan Kufah mengepung rumahnya di Madinah. Selama pengepungan itu, Utsman tetap sabar, tidak membalas, dan menolak bantuan senjata dari para sahabat seperti Ali, Zubair, dan Thalhah. Ia lebih memilih mati daripada menjadi sebab tumpahnya darah kaum muslimin. Pada hari yang tragis, saat Utsman sedang membaca Al-Quran, para pemberontak berhasil menerobos masuk ke rumahnya dan membunuhnya. Saat wafat, darah Utsman menodai mushaf yang ia baca, sebuah simbol kesetiaan dan cintanya kepada kitabullah hingga akhir hayat. Wafatnya Utsman menjadi peristiwa duka besar bagi umat Islam. Para sahabat senior merasa kehilangan sosok yang tidak hanya alim dan dermawan, tapi juga penyabar dan bijak. Fitnah yang membunuh Utsman menjadi awal dari masa penuh gejolak dalam sejarah Islam, yang kemudian berlanjut ke masa Ali bin Abi Thalib, keutamaan dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Utsman dengan berbagai sabda yang menunjukkan kedudukannya yang mulia di sisi Allah. Setiap nabi memiliki sahabat dan sahabatku di surga adalah Utsman. Hadis Tirmidzi. Dalam hadis lain disebutkan Utsman berada di surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa malaikat merasa malu kepada Utsman karena kelembutannya dan rasa malunya yang luar biasa. Tidakkah aku merasa malu terhadap seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Hadis Muslim. Hadits ini disampaikan Rasulullah saat Utsman datang menemui beliau ketika beliau tengah duduk santai dengan sebagian tubuh terbuka. Ketika Utsman datang, Nabi langsung menutup tubuhnya sebagai bentuk penghormatan. Warisan dan pelajaran dari Utsman. Warisan Utsman tidak hanya tercatat dalam mushaf-mushaf Al-Quran, tetapi juga dalam teladan amalnya yang ikhlas, kesabarannya dalam menghadapi fitnah, dan kepemimpinannya yang bijak. Ia adalah gambaran nyata dari seorang mukmin sejati yang menginfakkan hartanya, jiwanya, dan waktunya untuk Islam. Pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kehidupan Utsman adalah bahwa kekayaan bukanlah penghalang untuk menjadi ahli surga, asalkan digunakan untuk jalan Allah. Utsman tidak hanya menggunakan hartanya untuk beramal, tapi juga mempertahankan akhlaknya yang luhur hingga akhir hayatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sosok yang patut dijadikan teladan oleh setiap Muslim. Ia seorang sahabat Nabi yang sejak awal menerima Islam, mendukung dakwah dengan harta dan jiwanya, menikahi dua putri Rasulullah SAW, dan menjabat sebagai khalifah yang berjasa besar bagi umat Islam. Ia wafat dalam keadaan syahid dengan mushaf Al-Quran di hadapannya dan surga sebagai janjinya. Semoga Allah meridai Utsman bin Affan, mengangkat derajatnya, dan menjadikannya inspirasi bagi kita semua dalam menggapai ridha dan surga Allah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.